Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenankan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami yang berjudul Penerapan Teknik Latihan Penguatan Sendi pada Pasien Stroke Non-Hemorrhagic dengan Gangguan Mobilisasi Fisik. Di sini ada anggota yang terdiri kami 2 orang. Yang pertama saya ada sendiri Blasius, yang kedua ada Muhammad. Baik. Di sini ada latar belakang. Latar belakang sini menjelaskan tentang stroke adalah salah satu jenis penyakit yang mempengaruhi sistem saraf. Stroke terjadi ketika aliran darah menuju otak terganggu sehingga beberapa sel otak mulai akibat terhalangannya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah ke otak. Di sini ada data yang berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesda tahun 2018, angka frekuensi penyakit stroke di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Frekuensi kasus stroke di Indonesia itu mencapai 10,9% per mil. Frekuensi kasus stroke tertinggi berada pada kelompok usia di atas 75 tahun dengan frekuensi 50,2% dan kasus terendah pada kelompok usia kurang dari 55 tahun yaitu sebesar 32,4%. Berdasarkan jenis kelamin frekuensi kasus stroke laki-laki lebih banyak yaitu 11,0% dibandingkan dengan frekuensi perempuan 10,9%. Di sini sementara itu terganggunya stroke secara fisik dapat menimbulkan efek seperti hemoparasis atau kelemahan dan hemiplegia atau kelumpuhan yang terjadi salah satu jenis defisit motorik. Ini terjadi karena adanya gangguan pada neuron atau motorik yang ditandai dengan hilangnya kontrol atas gerak yang sadar, masalah melakukan gerak, ketegangan otak yang terbatas, serta pembatasan refleks. Kebanyakan orang yang mengalami stroke akan mengalami kesulitan dan menjalani aktivitas yang mengarah pada penurunan kekuatan otot dan sendi. Frekuensi hemiplegia semakin tinggi sering dengan bertambahnya jumlah kasus stroke. Baik, di sini ada tujuan mobilisasi, di mana tujuan mobilisasi ini adalah menemukan kebutuhan dasar termasuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari dan aktivitas refleksi untuk mempertahankan diri, melindungkan diri dari trauma, mempertahankan konsep diri, mengeksplorasikan emosi dengan gerakan tangan nonverbal. Kurangnya aktivitas fisik setelah stroke dapat menghambat rentang gerak sehingga apabila hal ini terus terjadi akan menyebabkan ketergangguan total. Catatan bahwa sampai kematian ini dari tujuan mobilisasi ini nanti akan dilakukan room, di mana room ini bertujuan untuk mendapatkan penyembuhan kelemahan otot pasien. Setelah penderita stroke ini mulai menunjukkan kegiatan fisik dengan terapi fisik yang aman dan nafsu makan lebih meningkat dan lebih baik. Dari mobilisasi fisik di sini juga akan dijelaskan tentang penata laksanaan pasien stroke dan non-hemorrhagic yang dirawat di ruang stroke unit rumah sakit daerah Gunung Candi Cirebon. Sudah dilakukan tindakan farmakologi dan non-farmakologi seperti kolaborasi pemberian obat, terapi fisioterapi dan room, permasalahan pada pasien dengan penyakit stroke dan berupa gangguan mobilisasi fisik. Di sini juga dibutuhkan peran perawat sangat dijelaskan dalam mobilisasi ini untuk membantu pasien pada pasien mobilisasi fisik dengan melakukan berbagai macam terapi seperti terapi room, rangsangan taktik, terapi musik, terapi menggenggamkan bola, dan terapi cermin agar pasien stroke bisa meningkatkan kekuatan otot dan mobilisasi fisik sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan mengangkat masalah dengan judul penerapan teknik latihan penguatan sendi
pada pasien stroke non-hemorrhagic pada gangguan fungsi fisik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Slamet. Waktu dan kesempatan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang selanjutnya adalah analisis jurnalnya. Kami menggunakan checklist critical appraisal stroke yang dimana yang pertama ada komponennya itu sejumlah 20. Untuk yang pertama yaitu title dan abstrak. Hasilnya yaitu tidak mencantumkan desain pada judul, tetapi di abstrak tertulis studi kasus, abstrak lengkap, latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian di nomor 2 yaitu background atau rasional. Latar belakang dijelaskan. Stroke menyebabkan gangguan mobilitas. ROM dapat meningkatkan kekuatan otot, didukung data Rikesdas dan literatur. Kemudian di nomor 3 ada objektif, yaitu tujuannya memperoleh pengalaman asuhan keperawatan dan mengetahui pengaruh ROM terhadap kekuatan otot pasien stroke non-hemorrhagic. Kemudian di poin 4 yaitu studi desain. Di sini dijelaskan studi kasus deskriptif kualitatif. Kemudian untuk setting lokasi yaitu di unit RSUD Gunung Jati Cirebon, waktu implementasi yaitu tanggal 8 sampai 10 Februari 2025. Selanjutnya di poin 6 yaitu partisipan, yaitu satu pasien stroke non-hemorrhagic dengan kelemahan ekstremitas kiri. Pemilihan yaitu studi kasus. Kemudian variabelnya yaitu outcome kekuatan otot, variabel terkait yaitu mobilitas fisik, keluhan lemas. Di sini tidak ada variabel pengganggu. Kemudian untuk poin 8 yaitu data source atau measurement. Hasilnya pengukuran yaitu pemeriksaan kekuatan otot, tanda klinis, toleransi aktivitas. Data diambil melalui observasi langsung dan pengkajian keperawatan. Kemudian di poin 9 yaitu ada bias. Di sini hasilnya tidak dibahas spesifik, tetapi studi kasus rentan subjektivitas dan tidak memiliki kontrol. Kemudian di poin ke-10 yaitu studi size. Hasilnya sampel satu orang karena desain studi kasus. Kemudian di poin 11 yaitu kuantitatif variabel. Hasilnya variabel kuantitatif dianalisis deskriptif. Nilai kekuatan otot sebelum sampai sesudah ROM. Untuk poin 12 yaitu statistical methods, yaitu hasilnya tidak menggunakan statistik, analisis kualitatif deskriptif. Kemudian di poin 13 komponen yaitu partisipan flow. Hasilnya satu pasien tidak ada dropout, mengikuti seluruh sesi intervensi 3 hari. Kemudian di poin 14 ada deskriptif data. Hasilnya karakteristik pasien stroke non-hemorrhagic, kelemahan ekstremitas kiri, aktivitas terbatas, diagnosa gangguan mobilitas fisik. Kemudian di poin 15 ada outcome data, yaitu hasilnya setelah ROM, kekuatan otot meningkat, gerak lebih stabil, mampu mengubah posisi miring, ROM meningkat. Untuk poin 16 yaitu kata kunci, ROM meningkatkan kekuatan otot pasien stroke non-hemorrhagic, hasil sesuai tujuan penelitian. Kemudian di poin 17 limitation, yaitu hasilnya tidak disebutkan langsung namun keterbatasan, hanya satu kasus, tidak dapat digeneralisasi tanpa kontrol pembanding. Kemudian poin 18 yaitu generalisability, yaitu hasil terbatas untuk satu kasus namun konsisten dengan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas ROM. Kemudian di poin 19 ada funding, hasilnya tidak disebutkan sumber pendanaannya. Kemudian di poin akhir yaitu hasil analisis, studi kasus menunjukkan ROM efektif meningkatkan kekuatan otot, penerapan EBN sesuai dengan dan memberikan perbaikan mobilitas pasien. Selanjutnya ada implikasi keperawatan, yaitu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang sangat penting sehingga manusia dapat mencapai aktualisasi diri. Mobilisasi merupakan salah satu aspek kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa mencapai aktualisasi diri. Kemudian disinilah perawat dibutuhkan untuk membantu mengurus dan merawat pasien yang mengalami gangguan mobilitas fisik. Dari hasil penelitian ini, intervensi non-farmakologi atau ROM bisa diterapkan dalam memenuhi kebutuhan pasien
yang mengalami gangguan mobilitas fisik, mudah dilakukan, tidak berbahaya, tidak memerlukan banyak pelatihan. Intervensi dapat digunakan oleh praktisi kesehatan, staf medis dan keperawatan, mahasiswa keperawatan, sebagai bagian dari rutinitas ketika memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan mobilitas fisik. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan di keperawatan yaitu dengan melaksanakan latihan room pada pasien yang menderita stroke dengan konsep yang terjadwal dan sesuai dengan panduan. Rekomendasi terkait hasil penelitian tersebut adalah sebagai intervensi keperawatan non-farmakologi. Ini mudah untuk digunakan dan tidak berbahaya. Intervensi ini dapat digunakan oleh praktisi kesehatan, staf medis keperawatan, siswa, perawat, sebagai bagian dari rutinitas mereka ketika memberikan perawatan dengan pasien stroke. Untuk sarannya yaitu ada dua. Yang pertama bagi pelayan kesehatan. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar tenaga keperawatan dapat mengimplementasikan intervensi room untuk memenuhi kebutuhan pasien gangguan mobilitas fisik. Yang kedua bagi institut pendidikan. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan kebutuhan pasien yang mengalami gangguan mobilitas fisik. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Mas Sius. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari hasil presentasi analisis jurnal kami. Kami tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.